Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanifar Tambunan dalam renjai yang kedua dengan Ibu Lydia Supriyonggo Santoso. Selamat sore. Untuk membahas kembali bagaimana hidup berinteraksi. Saudaraku, di dalam kita berinteraksi, di dalam rumah tangga dengan anggota keluarga kita, ataupun dalam bergereja dengan pendeta, dengan hamba-hamba Tuhan, terlebih juga dengan Tuhan, interaksi ini bisa membuat kita terluka. Ada orang bermaksud untuk membangun, tetapi ketika kita tidak siap, kita terluka. Nah, ketika kita terluka, kalau kita pendam luka itu di hati kita, di pikiran kita, kita tidak serahkan kepada Tuhan, kita tidak bereskan dengan Tuhan, maka bisa mengakibatkan celaka yang lebih besar, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun untuk orang lain. Kita lihat bagaimana Ibu Lydia menjelaskan tentang dampak interaksi antara Saul dan Samuel, di mana Samuel kemarin mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan sudah dikoyakkan dari Saul. Saul tidak lagi diterima Tuhan sebagai raja, tapi kerajaan itu sudah diberikan kepada orang lain yang lebih baik. Nah, kadangkala saudaraku, ancaman seperti ini dari Tuhan untuk tujuan mendatangkan pertobatan, menyadarkan jemaat atau umat Tuhan. Tetapi apa langkah yang dipilih oleh Saul yang kemudian membawa bencana dalam hidupnya dan keluarganya dan kerajaan Israel yang dipimpinnya. Silakan Ibu Lydia boleh sampaikan tentang dampak daripada perkataan Nabi Samuel yang dari Tuhan, yang melukai hati Saul, yang akibatnya kemudian seperti apa. Silakan Ibu. Ya, kemarin di renja kemarin kita udah mendengarkan ya bahwa awal mulanya itu Samuel ya berkata kepada Saul, Raja Saul, kalau Tuhan itu sudah mengoyakkan Saul sebagai raja karena ada beberapa perintah Tuhan yang tidak dilakukan. Ya. Ya. Kemudian artinya sebenarnya Raja Saul yang melakukan kesalahan. Raja Saul yang melakukan kesalahan. Diperingatkan sama nabinya oleh Tuhan. Dia tidak terima, dia simpan terus, gitu ya. Terus itu. Kemudian hati yang terluka itu karena tadi tidak cepat-cepat dibereskan, ya, dia pendam saja. Seperti dari tampak luar nggak kelihatan apa-apa. Kelihatan bagus, kelihatannya kayak nggak bermasalah. Ya, tetapi dia dikatakan berkali-kali hatinya tidak nyaman. Tidak. Itu adalah indikator, ya kan, daripada sakit hati, adanya masalah yang dipendam di dalam hati. Nah, kemudian dia menyuruh hamba-hambanya untuk mencari seorang yang bisa membuat hati Saul itu nyaman. Dan ditemukan adalah seorang yang pandai bermain kecapi yang namanya Daud. Dan disitulah awal mula Saul bisa ketemu dengan Daud itu dari situ. Tetapi Bu, Ibu katakan kemarin bahwa Saul itu sangat mengasihi Daud awalnya ya. Iya. Gimana Bu? Coba Ibu. Jadi setiap kali hati daripada Raja Saul itu tidak nyaman dan Daud itu memainkan kecapi, lalu hatinya menjadi nyaman dan tenang, hatinya menjadi tenang, dan itu membuat dia kasihan, mengasihi, suka gitu ya. Dia dibilang aku mengasihi, sangat mengasihi ya, yang di ayat ke-21 ya, aku Saul. Kemudian diulang lagi, aku suka kepadanya. Ya, karena memang setiap kali hati yang nggak nyaman dibuat nyaman, ya siapa yang nggak suka sama orang seperti begitu ya. Nah, itu adalah obatnya, itu seperti itu. Hubungannya baik ya. Jadi aku tangkap gini Ibu, kalau kita memiliki masalah, pergilah kita konseling ke seorang hamba Tuhan, ya kan? Atau bukan ke seorang hamba Tuhan lah, ke seseorang lah misalnya. Terus perkataan-perkataan orang ini mungkin membangun kita, menghibur kita.
Tapi tidak cukup sampai di situ ya Bu ya. Kita sendiri, seseorang yang sudah pernah mengalami kekecewaan, mengalami luka batin, harus benar-benar rela membukakannya di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan yang benar. Sehingga tidak boleh kita biarkan luka itu, kenangan yang pahit itu tinggal. Harus bersih, harus beres. Bagaimana Ibu? Tadi ada Matius itu. Iya, dikatakan di Matius 24 ayat 10, Matius 24 ayat 10 dikatakan bahwa, ini saya bacain yang versi King James aja ya, karena lebih jelas. Kebanyakan orang akan dilukai perasaannya, itu mempunyai kecenderungan untuk mengkhianati dan kecenderungan untuk saling membenci. Nah, ini itu sebabnya Bu, di Amsal dikatakan ya, di Amsal 4 ayat 23, itu juga jagalah hatimu ya, ya supaya kita menjaga hati kita. Di Matius 15 ayat 19 juga dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Ini loh saudaraku, ini tidak waspada Samuel. Banyak orang-orang Kristen bekerja bahkan sudah puluhan tahun bekerja melayani. Tadinya dia dengan dahsyat dipakai Tuhan, tetapi ketika dia melakukan suatu pelayanan, tiba-tiba ada yang mengecewakan, dia bisa simpan, dia bisa pendam, dia tidak bereskan, maka ini akan lebih memperkeruh suasana hatinya. Sehingga ketika keruh suasana hati ini saudaraku, roh jahat memiliki tempat untuk menanamkan pikiran-pikiran yang jahat, seperti pengkhianatan, seperti pembalasan dendam, apalagi Bu, kebencian. Nah, inilah sebenarnya kisah yang dialami oleh Saul. Dan akhirnya suatu hari saudaraku, Nabi Daud yang tadinya yang tidak ada apa-apanya ini, dia menang berperang melawan Filistin, di mana ketika itu Raja Saul dan para prajuritnya tidak sanggup, sudah ketakutan, sudah gemetaran menghadapi Filistin. Nah, menghadapi Filistin dan ya Goliat dari Filistin ya. Tetapi ketika mereka menang atas Goliat dan Filistin, datanglah para penduduk itu menyanyikan, seperti mengeluh-elukan oleh Daud, mengatakan, weh beribu-ribu dikalahkan oleh Saul, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu tertusuklah hati daripada Saul ini. Nah, dari situlah teringatlah kembali luka yang diucapkan, ingatan yang diucapkan oleh Nabi Samuel, bahwa kerajaan sudah dikoyakkan. Mulai dia terpikir, inikah dia raja ini? Kalau memang ini dia, aku mau menghabisi dia. Pikirnya Saul ini orang kecil. Nah ini saudaraku, kalau pemerintahan bukan dari Tuhan, pasti amblas. Tapi pemerintahan yang dari Tuhan, bagaimanapun musuh mengejar, dia tidak bisa membinasakan orang yang diurapi Tuhan. Dan inilah prinsip Daud. Silahkan Ibu Lydia kembali jelaskan. Ketika hubungan daripada Daud dengan Saul yang tadinya baik berubah tiba-tiba ya, karena pemicu yang sepele tadi ya, karena hatinya tadi udah terluka. Nah, nggak dibereskan, terus dipikir nggak apa-apa, ya sudahlah, gue masih nyaman nih pikirnya ya. Jadi Saul dari kebencian seperti yang dikatakan di Matius 24 ayat 10, dari benci sampai timbul mau membunuh. Semua akar pahit, luka hati, dendam, amarah, semua sudah jadi sumbernya di situ semua. Dan berulang-ulang Saul ingin membunuh Daud berkali-kali ya. Tetapi Tuhan meluputkan Daud. Dan inilah padahal juga Saul sendiri udah melihat ya, bahwa sesungguhnya pernah suatu saat Daud punya kesempatan untuk membunuh, bisa dua kali ya.
tetapi Daud Daud tidak tetap mau melakukan. tidak mau melakukan Itu karena dia sudah beres hatinya. Iya. Nah, ini saudaraku, Ibu Lydia mengatakan pemberesan hati ya dalam khotbahnya hari Minggu yang lalu. Sekecil apapun kesalahanmu, biasakan saudara. Jadi kalau saya suka praktekkan. Saya sebelum tidur saudaraku, saya duduk di tempat tidur saya merenung. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah menjaga saya sepanjang hari ini. Tapi mungkin aku melakukan kesalahan. Tolong ingatkan aku supaya aku bereskan. Jadi saya terbiasa membereskan masalah sebelum tidur, saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menyimpan amarah sebelum matahari terbenam, engkau harus bereskan. Jadi saya setiap kali mau tidur, ku ingat apakah ada yang saya lakukan pada hari ini, ya, yang menyakiti hati Tuhan. Apakah ada? Dan saya membereskan. Kalau sekiranya mungkin aku meminta maaf, ku maafkan. Nah, kalau saudara simpan itu menjadi luka terus. Itu seperti digulung tapi di dalamnya sebenarnya luka itu ada lubang. Nah, saat ada pemicu lain seperti kasus Daud, Daud nggak ngerti apa-apa. Dia tidak berniat apa-apa. Dia sangat hormat kepada Saul. Tetapi Saul dikejar, ya. Dikejar rasa bersalah, dikejar nubuat daripada Samuel, ancaman daripada Tuhan, dan dengan cara pikiran sendiri, karena dia ketakutan, kehilangan kehormatan, kehilangan kekuasaan, kehilangan kerajaan, dia mengharapkan kerajaannya itu turun kepada anaknya Jonathan. Tetapi dia dengan cara sendiri, dengan tentu bantuan setan di dalam pikirannya mengatakan bahwa Daud harus dibunuh. Dosa beranakan dosa, kepahitan, kecurigaan, dan niat membunuh terus berkembang dosa itu di dalam hati orang. Itulah yang dijelaskan oleh Ibu Lydia kemarin. Ibu bilang pengkhianatan, apalagi itu? Pengkhianatan, Kebencian, kemarahan, timbul di hati, akar pahit. Dan yang banyak kami dapati di dalam pelayanan, saudaraku, kalau kita memendam kepahitan di hati kita, mudah tersinggung juga. Mudah tersinggung, mudah marah, suka juga mengintimidasi orang, sok jago, sok pintar, pokoknya lengkap ya. Dosa itu beranak pinak, susah dinasehati orang-orang yang seperti ini. Kalau diingatkan, kita maksud baik selalu berpikiran negatif. Ya, benar jadi salah jadi benar. Dia bisa putar, dia bisa putar balikan. Hati-hati bapak-bapak atau ibu-ibu, jika di rumah tanggamu kau dapati anggota keluargamu gampang tersinggung, dinasehati, diingatkan dengan baik, selalu berpikiran negatif, kemungkinan dia menyimpan luka belum dia bereskan. Engkau tidak bisa menunggu orang lain. Engkau sendiri yang harus sadar, jujur, terbuka. Dalam keterbukaan ada jalan keluar. Jadi datanglah kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Jangan merasa terintimidasi kalau diingatkan seorang hamba Tuhan. Yang paling baik adalah pasanganmu. Kalau pasanganmu mengingatkanmu, jangan pikirkan, oh ini istri saya mau menyakiti saya nih, mau menghantam saya nih, menyerang saya nih. Jangan. Bukalah hati dengan lembut, dengarkan nasihat istrimu, nasihat suamimu, nasihat anakmu bila perlu, maka engkau akan menerima pemberesan. Bagaimana cara pemberesan hati yang sudah terluka ini? Nantikan besok acara Renja ketiga dan yang sekaligus terakhir dalam minggu ini dengan saya dan Ibu Lydia. Besok pukul 5 sore. Jika saudara terberkati, silahkan saudara buka kembali di YouTube, saudara tonton berulang-ulang, saudara kirim ke orang lain, dan saudara like. Jangan lupa like-nya saudaraku. God bless you. Ya. Grace that flows like a river